aku tidak butuh laki-laki, gitu biasanya. Seks yang terpenuhi itu terus harus kapannya aja tuh udah mampu mengubah hidup kamu. Orang kalau tidak melakukan hubungan seks terlalu lama itu pengaruh hormonnya yang sangat akan mengganggu perkembangan hormonnya. Pokoknya kalian berdua toksik ya kayak di situ dalam satu hubungan itu koyo ya. Situ gak iso memimpin, situ akan dipimpin koyo ya. Itu lebih baik pisahnya nih Erli. Kamu berangkat kerja, bojomu yoga. Ya melu yoga. Hai Comel, hai. Yang memulai biasanya di sana terus hari di sini. Udah mau ini kayak ya? Wedok ya. Duh, emang cewek, Bu. Ini ya, penampilan itu ke kantor tuh harus begini. Oke. Apalagi sama saya tuh harus begini. Oke, Bu. Iya. Nanti ketularan kok lama-lama. Dasteran. Loh, aku sih mau membahas itu loh. Gimana, Bu? Kemarin itu dandan, make up, mempercantik diri itu termasuk skill intelektual. Tapi terus tak tinggal ngerjakan yang lain nggak nemu lagi itu di mana itu kemarin mau saya baca itu. Jadi ternyata itu tuh termasuk kepandaian seorang wanita dan itu harus dimiliki seorang wanita. Oke. Karena itu bukan untuk dilihat orang lain tapi itu untuk menghargai diri kita, untuk memberi nilai tinggi terhadap diri kita. Salah satu cara mencintai diri kita sendiri ya. Makanya aku selalu pakai rapi gitu ya. Sampai daleman itu aku serapi kabeh wis. Oh my god. Lek gak sak warna ganti lagi ya. Harus serasi ya, Bu, dari dalam sampai luar. Betul harus berasa kayak ada yang unboxing setiap saat. Padahal ya, Bu, padahal nggak ada. Nah, seperti itu. Gimana kamu kok berani duduk di situ ngobrol dengan saya? Apa mau dikupas? Jangan-jangan atau kau mau curhat? Aduh, Bu, ini ada kabar gembira ya, Bu, buat Erli sendiri. Oh ya? Iya, karena Erli sudah memberanikan diri, udah cukup 6 bulan, udah mengajukan ke... Sekarang udah di ACC? Sidang pertama tanggal 30, Bu. Wah, sidang pertama. Nyapa niku cerai gak iso langsung cerai gitu. Ada ono sidang-sidang gitu. Harus melalui itu, Bu. Kalau nikah siri beda, Bu. Talak. Kalau nggak hadir 2 kali, kalau nggak salah sudah bisa. Iya, langsung putusan. Nggak usah hadir, wes. Yang cowok, Bu, kalau kita penggugat harus hadir. Oh, harus hadir. Wes. Aku bingung nggak mau mendoakan lancar atau mau mendoakan nggak lancar. Didoakan lancar kok ya perceraian. Bingung aku. Mau ikut bahagia kok ya perceraian gitu ya. Kok koyok gimana gitu. Pokoknya semoga yang terbaik buat kamu yo. Amin. Terus selama masa perceraian tuh sudah punya pacar kamu? Pendekatan ada, Bu, beberapa. Itu sore iki. Pendekatan tapi enggak ke pacaran sehat, Bu. Baru teman-teman. Oh, pendekatan. Iya. Kalau pacaran sehat itu sing piye lek tuwek ngene. Masih ada orang, Bu, buat apa safety. Buat gitu ya. Safety control. Tuwek pacaran sehat. Nah, aku tebak-tebak ae. Nah, itu yo hati-hati gak oleh, hati-hati itu masih masa apa ya? Bu. Belum. Masa idahmu tuh setelah diketok, terus itu baru masa idah. Tapi early Januari itu udah ditalak 1, Bu. Ya kan baru. Kalau nanti kamu tiba-tiba sama cowok ya, terus lakimu itu menggerebekmu itu sing salah kamu. Saya. Biar selesai dulu sidangmu. Nek mau pendekatan nanti aja, ya. Tapi gak apa-apa sih, belum ada anak kan ya? Belum ada. Ora masalah, wis nek ada anak sing repot kamu pasti disalahno golek, gak oleh nggawa anak. Ya begitu. Gitu. Oke, gimana Erli? 1 tahun itu roller coaster ya, Bu. Ngadepin NPD, Bu. Oh, aku iso bahasa ngono NPD apa ya? Narcissistic. Oh, iya. Personal disorder. Apa kadang bahasa singkatan gak seneng aku ya. Terus jadi setiap berantem, setiap kita berselisih paham itu mengancamnya daripada kita cerai, mending saya mati aja. Oh gitu. Iya. Ya kayak ono pisau Erli. Lah gitu mbok tanggepi gimana? Ya sana dikira
modal kamu untuk di dunia yang selanjutnya itu udah cukup. Mm-mm. Dikira kamu meninggal tinggal ngubur. Dikira nggak butuh tahlilan atau apa. Iya siap lo dhisik duit tahlilan Iya. ngono ya. Heeh. Yo nih terus kalau gitu jawabmu gitu aja. Atau Iya. kamu kasih pisau apa ya? Aku Nggak. ono. Uh. Aku ada lek kamu mau pinjem. Nggak ada sih, Bu. Ya, tapi asal ditutupi sidik jarinya ya. Nah, itu kalau memang kadang ada ya orang tuh yang memaksakan kehendaknya terus mengancam bunuh diri gitu ya. Kan waktu itu ada toh sing mau ngobrol sama Bu Amel, fansnya Bu Amel dari Singapura, kemana itu? Yang minta ngobrol pokoknya hari ini sampai neror siapa ya? Kakak neror apa itu? Ya, itu kalau nggak saya jawabnya ya kok karena aku, nah sing kakak berbeda ya saya anak kecil ya. Kakak berbeda nanti kalau beneran gimana gitu, kita kan ikut bersalah gitu. Yuk kak ikut bersalah tapi kan merasa berdosa mah, akhirnya tak temuin. Kadang banyak orang-orang seperti itu juga yang ingin apa ya, merasa nggak merasa salah ya terus ya salah benar kita nggak tahu ya, itu hubungan kamu hubungan orang lain, cuma ada mengancam bunuh diri. Kalau ada kasus gitu yang pokoknya kalau bisa aku bunuh diri yo kasih ono wes, urusan ambek Tuhan. Urusan ambek Tuhan kan bukan urusan sama kita lagi. Paling dikasih yo gak bayar paling. Paling kita dikasih gini lu temenan nah gitu paling. Paling juga nggak bunuh diri. Palingnya belinya itu kalau marah di kendaraan, Ibu. Ya, kan ya, banyak gitu. Cowok-cowok yang marah terus akibatnya itu nyetirnya tuh ngebut. Pernah Erli kejadian pas lampu merah Bu, kesempatan Erli turun dari mobil. Loncat. Oh, kamu pun lampu merah nggak turun kan bukan luar biasa. Harusnya sebelum lampu merah tuh kamu loncat. Baru luar biasa. Itu menurut Ibu gimana itu? Ya orang marah-marahan itu kan ya kondisi ya, kalau di mana orang sudah nggak tahan pasti ya akan terjadi gitu ya. Cuman kalau di kendaraan ya sah-sah aja, cuman itu kan bisa menyebabkan kalau orang emosi. Saya dulu punya teman tahun berapa ya itu juga gitu, keluar dari kantor terus berantem di mobil, marah-marahan, bentak-bentakan ceritanya gitu. Soalnya sebelum masuk mobil itu kita tahu sudah bentak-bentakan di luar, dilanjutkan di mobil, terus akhirnya kecelakaan, meninggal dua-duanya. Jadi kalau memang amarah, mabuk, ngantuk itu memang jangan mengendarai mobil tuh sudah paling aman. Soalnya kalau kita dalam amarah terus apalagi marah besar ngendarai mobil pasti kebut-kebutan terus enggak konsen, enggak apa, pasti ujung-ujungnya nyawa yang nyawa yang diambil. Erli marah di situ. Kalau kamu mau mati silahkan sendiri, jangan ajak-ajak aku. Turun. Akhirnya turun ya. Ya ini ya keputusan yang tepat ya. Tapi aku kemarin ini loh sempet lihat bagus itu, terus lupa aku namanya siapa. Jadi yang bicara tuh aku lupa namanya siapa. Kontennya aku simpen nggak ya? Itu kalau dipikir tuh relate banget. Jadi investasi terbesar wanita maupun perempuan, investasi terbesar itu apalagi laki-laki, investasi terbesar itu bukan dalam hidup itu bukan rumah rumah mewah, bukan kekayaan. Investasi terbesar dalam hidup itu ternyata adalah pasangan. Benar sekali itu. Karena contoh kalau misalkan si laki-laki dia salah pilih pasangan ya, yang dipikirkan tuh investasinya tuh yang sudah punya investasi banyak rumah apa, tapi salah pilih pasangan. Ketika dia jatuh, pasangan itu tuh pasti akan meninggalkan. Tapi kalau investasinya ke pasangan itu benar, jadi ketika dia jatuh pun pasangan tuh pasti akan menemani. Ya kan, akan menemani lagi sampai bisa bangkit lagi. Jadi itu saya pikir oh iya ya, orang tuh terkadang memang ini ya suka salah fokus, suka salah bagaimana menata kehidupan. Ya, terus saya tuh pernah baca lagi, ini jawabannya itu sedikit tapi jelep langsung membuka mata saya, itu benar. Kalau orang tuh selalu bertanya, Tuhan hidup kok susah banget ya, hidup kok ribet banget ya. Nah jawabannya itu adalah sudah aku kasih mudah tapi kau cari yang ribet.
Nah, betul. Ya kan? Betul itu. Sudah dikasih mudah cari yang ribet, dan itu fakta itu banyak. Fakta itu banyak terjadi. Apapun sebenarnya ternyata itu udah dikasih mudah, tapi manusia itu selalu pilih yang ribet. Contoh, sudah ada tersedia makanan di kulkas, ada misalkan ada tempe sama tahu, udah ada stok nasi. Orang masih mikirin daging. Nah, berarti sebenarnya kalau lapar aja dan memenuhi sedikit kebutuhan tubuh itu kan sebenarnya sudah ada tuh. Benar. Tahu sama tempe, tapi masih mengejar mencari daging yang belum ada, yang nanti misalkan masih beli di pasar lah, belum, kemudian masaknya lama gitu. Itu contoh simpelnya seperti itu. Gak Benar apa-apa Erli, sekali. kita doakan yang terbaik. Nanti setelah ini kamu belajar investasi terbaik dalam kehidupan. Siap Ibu. Oke. Ini sekarang kita mau ngomongin siapa? Ada, kita mau ngomongin Jule Bu. Jule itu siapa? Jule, selebgram. YouTuber ya? YouTuber juga ya dia? Jule itu Selebgram. Jule itu bukan yang sama Korea itu ya? Iya, yang cerai. Kan Kan menyangkal Bu, menyangkal kalau tidak selingkuh. Ternyata living together sama selingkuhannya sekarang. Sama selingkuhannya yang mana? Yang menyebabkan perceraian itu Bu. Yang pacarnya yang lama itu ya? Iya, yang boxing. Oh, iya. Terus sudah itu ya, sudah Nah rame. ini Bu, netizen paparazzi Bu. Oh. Ini di Ini dekat, dia? iya di dekat apartemennya mereka. Loh, sekarang kan udah pisah kan? Udah pisah sama Daehyun, tapi ini kebukti gitu loh Bu. Kemarin kan menyangkal ya Kak ya. Loh. Jadi kan Farin kalungku belum pasangin. Kapan nanti aja. Belum nyantol. Aku mainan gini-gini loh kok kalau belum nyantol. Oke, enggak paham. Jadi gimana ini sumbernya? kan sudah pisah kan Ibu. Terus habis itu dia kan dihujat. Terus dia bilangnya itu kayak sudah nggak sama Nggak, Safi gitu, iya. sama si selingkuhannya itu. Ternyata itu sekarang itu banyak kayak spoiler gitu Bu. Dia living Dia tuh together. kayak ketahuan di mall, ketahuan di itu, dan ternyata tuh Masih sama selingkuhannya. Safri. Terus yang terakhir ini dia ketahuannya itu di dekat sama apartemen gitu. Nah itu diduga itu mereka memang tinggalnya di situ. Tapi sudah pisah sebenarnya. Sudah. Sudah kalau sama Daehyunnya sudah. Udah pisah, udah resmi pisah ya. Iya. Ya suka-suka dia ya. Mau kembali ke selingkuhannya, mau bohong, mau apa kan suka-suka dia ya. Kok netizen yang rame ya? Iya bener ya. Nah itu Bu. Tuh sekarang itu ayo nanggepin sekarang itu bahasanya apa, living together. Living together Bu, anak sekarang. Iya. Living together. Ayo. Enggak Bu, Erling enggak. Kos muslimah ya. Tapi di sini kan juga maksudnya di Indonesia kan sekarang juga udah banyak juga ya kayak gitu, maksudnya di kota-kota besar apalagi. Di kota besar kos-kosan yang LV bebas-bebas itu, nah itu apalagi. Tapi ya apalagi di Jakarta. Di Jakarta itu hampir setahu saya semua yang saya temui ya. Apa yang saya temui emang rata-rata begitu ya, tapi kan maksudnya semua yang saya temui itu pasti bukan orang-orang yang terlalu polos dan lugu, pasti itu semuanya ya sudah sebelum menikah pun ya udah tinggal bersama. Memang di Jakarta kayaknya sudah mengkopi budaya-budaya barat. Kan kalau di barat itu mengenal, cocok, terus harus living together. Biar mereka itu sebelum menikah, mereka itu tahu sifat buruk dan baiknya. Jadi mereka itu bisa tahu pasangannya itu sama-sama hadir pada saat keburukan ada dan kebahagiaan ada. Itu kalau di ini, tapi sekarang kayaknya sudah di-copy banyak sini ya. Iya Bu. Terus yang diramekan netizen iki opo? Kan yo sakarep-karepe ya wong wis janda, katene lapo ya. Kayak Julenya menyangkal Bu, udah nggak sama Safri gitu. Ternyata masih. Mungkin menyangkalnya pas habis cerai pas. Yang menyangkalnya mungkin nggak saat ini gitu ya. Mungkin ya Ini Bu. ketemunya video-videonya saat ini. Iya. Tapi ya namanya anak kecil Erli, Jule itu umur berapa sih? 24, 25 ya Kak?
Iya, kayaknya belum ya, belum 25 kayaknya. 24, 23, 24. Iya, namanya masih anak kecil itu termasuk pokoknya umur-umur masih 23, 24, 25 lah gitulah, masih under 30 jauh. Menginjak 26. Menginjak 26 ya. Nah itu biasanya tuh nggak stabilnya wanita itu di umuran segitu. Jadi mulai dari umur 2, biasanya kan kalau yang selayaknya kita lihat itu kayak anak-anak yang sudah mulai umur SMA itu umur berapa ya? 15 sampai 18. 18 itu kayak pencarian jati diri. Iya. Pencarian jati diri. Terus begitu after itu SMA itu biasanya sudah kayak merasa aku ini udah tahu apa yang aku lakukan Paling gitu ya. tahu. Kalau anak perempuan itu seperti itu biasanya. Saya kurang tahu, laki kan mendidik langsung anak laki-laki belum saya. Nah, biasanya di umur setelah 18 atau menginjak 20 tuh ini aku udah tahu apa yang aku lakukan. Ngototnya biasanya mulai timbul. Nah, 21 pokoknya under 30 itu perpaduan dia pencarian jati diri dan sudah ngotot tadi. Nah, di situ ada ketidakstabilan. Jadi kayak terus kemudian merasa umurnya masih under 30 juga. Jadi masih arogan untuk enggak apa-apa, kayak aku salah, enggak apa-apa, aku cerai, enggak apa-apa, kamu enggak, aku pisah sama kamu, aku masih bisa mendapatkan yang lebih baik misalkan. Nah itu biasanya tuh step-step yang dimiliki wanita. Nah nanti biasanya kalau sudah umur mulai 30, 35, kalau yang sudah merasa pernah disakiti itu merasa gini, aku tidak butuh laki-laki, gitu biasanya. Biasanya gitu statementnya, aku nggak butuh laki-laki, aku itu step 30, 35, 40 ya. Aku tuh nggak butuh laki-laki, aku mau fokus kerja, urus anak-anakku, fokus karirku, apa aku sudah bahagia dengan ini. Itu biasanya statement yang dimiliki orang-orang yang sudah tersakiti atau menyakiti sebelumnya. Itu situ merasa mampu. Nah biasanya orang kok dalam hati itu 40, 45, 50 seumuran saya itu dia itu kalau nggak ada pasangan itu rasa kosong itu pasti ada. Tidak bisa dipungkiri itu pasti rasa kosong itu ada. Nah gitu biasanya kalau di 40, 45, 50 masih saya nyaman dengan kehidupan saya sekarang itu berarti orangnya tuh masih menyimpan luka. Jadi masih menyimpan luka yang pernah dipunya dan tidak mampu membuka diri lagi dengan yang lain. Intinya tuh orang yang tidak bisa menikmati hidup ya gitu. Jadi kalau masih kayak ada statement di umur 45 sampai 50 sampai tua masih ada statement saya enjoy sendiri misalkan, itu berarti menurut saya itu orang nggak bisa menikmati hidup. Karena ya secara apapun dinilai dari mana orang butuh berpasang-pasangan. Secara kesehatan pun aja sudah pasti orang mau sehat, apalagi tingkat kalau saya baca itu tingkat seks yang terpenuhi itu terus harus kapannya aja tuh udah mampu mengubah hidup kamu. Dulu aku kalau dulu kecil itu lek denger anak ngomong apa iku ngomel ae ceriwis ae ya mesti ae rondo. Aku kan gak nyambung ya. Apa kok ngomel ae kok rondo ngono, mesti kok janda kok ngomel ae itu artinya apa karena enggak. Terus ternyata memang ada teorinya. Jadi ada risetnya. Ada risetnya. Jadi orang tuh terlalu lama tidak melakukan lek orang dulu-dulu kan lek janda ya janda ngono koyoke lek wong desa-desa sing di apa rajin ke masjid, kok janda ya janda ngono lho, enggak incip-incip. Lek saiki kan janda embuh ngono kan ya. Terus duda ya embuh gitu ya. Terus dulu tuh kalau ada statement gitu tuh saya bingung mikir, oh sekarang ternyata ada ilmunya. Memang orang kalau tidak melakukan hubungan seks terlalu lama itu pengaruh hormonnya yang sangat akan mengganggu perkembangan hormonnya. Makanya biasanya orang tuh cuwiwis apa terus gampang marah terus gak karu-karu gak ada sebab apa tuh ngamar ternyata tuh ada. Sekarang kan gak tabu Erli. Gitu. Ibu gak tanya kenapa Erli memilih untuk menikah dengan yang sebelumnya? Ya
Lah aku nggak ngerti, aku udah pernah tanya ada kayaknya kamu. Nggak on cam ya Bu? Nggak on cam. Oh ini membahas kamu lagi. Iya. Gimana? Kenapa kamu milih itu? Ya karena menurut Erli sudah dewasa ya Bu. Ternyata belum. Oh Usia, maksudmu iya. orangnya sudah dewasa. Selisih berapa tahun? 16 tahun loh Bu. 16 tahun? Iya. Itu 16 tahun. Iya. Harapanmu? Bisa ngemong, ngayomi. Oh gitu ya. Ternyata beliau sendiri belum bisa mengolah emosinya. Pada saat itu kamu umur berapa? Umur 29 Bu. Oh ya sudah 29, barusan Iya barusan Bu ya. kasusnya. Terus ini umur? Ini 30. Enggak pasangan berarti Pasangan 45. 45, yo sak pantaran yo. Ambek saya ya. Iya. Oh, berarti sebenarnya umur tuh memang enggak memang gimana ya, umur tuh seharusnya ya sudah bisa jadi orang umur segitu seharusnya sudah belajar banyak hal ya. Iya. Jadi mungkin itu kalau dilihat mungkin ya lakimu tuh berkutat pada dunianya sendiri di situ aja. Nggak terlalu menjalani kerasnya hidup, nggak terlalu menjalani berkorbannya hidup. Jadi dia nggak umur segitu pun nggak ada pembelajaran dia untuk ngomong. Jadi mungkin ya harusnya umur segitu tuh pinter-pinter yang ngomong harusnya. Apa karena sering dimanja dari kecil Bu ya sama orang tuanya? Ya kurang tahu ya. Tapi rata-rata nek sing orang-orang di kampung itu ya, orang-orang sing di desa tuh ngomong Bojonegoro tonggo gua. Jadi orang-orang sing di desaku itu memang rata-rata tuh koyo gak ono pikiran sing maju gitu. Nah sekarang kayak anakku laki ini tak bawa ini kan masuk SMA. Ya wong sebelum tak bawa saya SMP kelas 3 makan jadi dulang kok. Iya. Makan jadi disuapi ya opo. Iya. Iki aku lihat arek ciri-ciri desa iku kelas 5 SD kelas apa. Itu saya dimakan saya dibawa terus disuapin terus saya kayak perlakukan kayak bayi. Jadi itu mungkin pengaruh juga di mana circle-nya dia berada juga gitu ya. Nah mungkin dengan kamu tuh sebelumnya sudah keluar dari rumahmu, maksudnya sudah bekerja di luar kota atau sudah banyak bersosial dengan orang tuh sudah sebelumnya. Jadi bedanya itu kadang kalau orang kalau sudah bersosial, sudah pergi keluar dari rumah, sudah mengenal orang banyak bersosial, nah itu berbeda memang dengan orang yang mungkin hanya circle-nya tuh di situ aja. Harusnya umur segitu tuh ya sudah sangat-sangat bisa ngomong, kalau belum ya nggak tahu, atau entah dirimu yang nggak bisa dimong, kita kan nggak tahu ya, kan nanti kalau menghakimi satu kan, kadang kan kalau menghakimi satu orang kan kayaknya nggak bisa ngomong Bu gitu, kan siapa tahu kamu yang nggak bisa dimong ya kan, kita kan siapa tahu. Iya. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu Erli tidak usah diinget-inget, dicari tahu salah siapa ya, apa salahnya dia kok gak bisa ngomong, apa gimana gitu. Yang penting itu untuk kamu supaya nanti kalau dapat pasangan lagi, kamu bisa belajar lebih baik aja dari yang kemarin gitu ya. Kadang ada yang kan dari versimu, kadang mungkin nanti ceritanya si lakinya dari versinya berbeda. Intinya tuh orang itu nggak ada yang mau disalahkan, walaupun kadang memang tindakan yang dilakukan itu salah, perkataan yang dilakukan salah, tapi tetap dia tidak mau disalahkan. Nah, biasanya seperti itu. Kembali lagi Bu, tadi Ibu kan berstatement tentang berhubungan itu ada risetnya, harus berapa kali dalam seminggu. Ya, kemarin niku sing pakare ngono iku, sampai gayane itu iso tekon dhek. Sing gawe kesehatan. Lho Farin tuh cerdas lho. Itu buat kesehatan lho ya Farin ya. Masalah gitu tuh cerdas ya. Iya. Nah, yang dipermasalahkan itu sama pihak sana itu tentang having sex gitu loh Bu. Yang di pihak sana kenapa? Having sex. Jadi nggak setiap waktu Erli bisa. Nah, Erli kan kerja di luar kota, di luar antar kabupaten gitu Bu. Pulang malam capek. Nah itu. Oh ya salahmu berarti Erli. Loh istri itu harus, kamu sudah siap menikah, istri itu harus bisa melayani lahir batin. Aku aja capek-capek ya mulai aku ning Bali dino bengi ae tak lakoni pesawat. Ya salahmu. Nah, yo iya jadi kayak itu harus gimana ya?
hubungan seksual, jadi itu ada loh. Jadi itu tidak mengada-ngada. Kenapa seks itu sangat dibutuhkan? Ketika sama-sama orgasme aja itu sudah bisa mengikat orang, mengikat pasangan itu. Jadi kayak kenapa kadang kayak kepikiran, kenapa kadang kayak kangen, kadang kayak apa walaupun tidak ada jauh. Itu karena itu. Dalam satu hubungan kalau kurang itu, ya Erli, ya cepet ya cepet rusak. Makanya hubungan jarak jauh itu enggak bagus sebenarnya. Pasti akan ada orang ketiga, keempat, kelima. Kalau kasusmu itu orang, loh ya suami menuntut seks tiap hari yuk, bagus loh. Lah, berakibat dia nggak kerja Ibu. Sampai itu loh Bu. Dia sampai nggak berangkat kerja. Aku bingung kok kayak kalian berdua toksik ya kayak di situ dalam satu hubungan itu koyo ya. Situ gak iso memimpin, situ akan dipimpin koyo ya. Itu lebih baik pisah nih Erli. Untung baru setahun ya. 2 tahun ngono ya usus buntu. Batu ginjal. Lah iya, iso segala penyakit iso ono kabeh iku. Itu udah situ jaluki seks gak gelem. Dhek kesel, situ anu sing asli sono ae wis toksik dua-duanya itu. Memang harus diakhiri Erli. Sudah benar keputusanmu itu Erli. Sudah benar, tidak perlu disesali. Segera selesaikan wis. Sampai ada pertanyaan Bu, enggak pengen punya anak? Ya pengen tapi enggak mau bapaknya dia. Lah iya. Berarti kan sing salah sopo? Ya wis milih. Sopo sing milih? Saya milih dia yang milih saya Bu. Nah terus tapi kamu kan mau, kan kamu kan bisa aja nolakmu. Aku saiki dikai lodeh ambek Farin, aku ngomong gak gelem ya masuk Farin katain dulang-dulang nih. Ya tak lempar piring ambek aku, ya kan? Ya, lah wonge teko kan gelem ambek aku Erli, ya gelem, ngono ya gelem. Yo padha ae seberati benernya itu. Kamu butuh mendewasakan diri. Benar, Bu. Nek dia butuh menuakan diri. Sudah bukan butuh mendewasakan diri lagi. Bukan, tapi kayaknya kamu tuh sakit hatimu tuh banget ya Erli ya? Iya kayaknya Bu. Kalau bicara aku kan setengah paranormal ya. Dari nadanya orang bicara itu, jadi kamu tuh masih sakit hati banget. Ya gimana nggak sakit hati Bu? Pagi berangkat, Erli berangkat kerja, dia yoga Bu. Loh kamu melok yoga? Saya salah sopo? Loh aku bingung ambek wong-wong itu. Terus kamu sekarang merasa jadi korban dan merasa sakit hati. Aku jadi kamu wong yoga ya aku nang sebelah karo yoga ngene aku. Ya kan? Apa aku budal kerja? Apa aku budal kerja ya aku? Wes itu yoga di sebelah ya. Karuan gak mangan wong loro ya wis wong ana mbokmu di sebelah ya njaluk mangan. Nek desa iki lho tangga-tangga iki lho enak njaluk mangan bingung ae kamu itu. Iya Bu. Itu ya kamu sing salah lapo. Wis ngerti yoga ya melu apa yoga? Melu yoga. Sebelahku yoga wonge sik ngene aku ngene. Lah iya. Lah kok kamu budal kerja, tapi kamu gak ikhlas. Ya opo gitu. Ikhlas Bu, tapi dia yang selalu komplain aku kerja. Nah iya itu berarti kan kamu nggak boleh kerja. Tapi gak dipakani Bu. Ora apa-apa ono diet wis gak apa-apa, sehari mangan sekali. Biasanya desa kan lek gak iso mam kamu tinggal merono ning mertuamu njupuk nasi ambek wis tangga-tanggaku akeh sing ngono. Gak kerja iku bojone gak kerja akeh tanggo di desa iku. Mek teko ning kene ibuke mertuane ngono njupuk nasi wis boleh meneh di makem. Ya apa meneh wong anu daripada kan ngersulo. Jadi itu memang ya itu tuh akhirnya kamu menganggap itu kamu merasa disakiti, padahal ya sebenarnya enggak. Sebenarnya itu makanya nek kita jadi wanita itu Erlia jangan merasa bisa. Jadi misalkan gini, contoh kecil ya. Kamu berangkat kerja, bojomu yoga, ya melu yoga. Ya kan? Itu simpel, berarti kamu menghormati dia tuh kan enggak mau kamu kerja. Ya cok kerja, ya kan? Nah, maame sedina pisan wis pilihane wong loro ya sedina pisan ae gitu. Jadi kadang-kadang tuh wanita merasa kayak aku tuh bisa menunjukkan ke dia bahwa aku tuh bisa semua. Barang kalau ini jadi pembelajaranmu, kalau ke depan dapat pasangan lagi sehebat apapun kamu, misalkan walaupun memimpin pun kadang bisa, kamu harus berusaha selalu ada di bawahnya, gak iso. Nah terus kamu masih sakit hatinya, kenapa? Kan sudah mau pisah. Dari awal keluar rumah Bu sudah difitnah. Katanya siang-siang keluar dari rumah nyongkel jendela. Padahal itu tak pamitan Bu, tak dudukin semua. Nyongkel jendela lah apa? Nyolong duit? Enggak. Keluar dari rumah nyongkel jendela. Oh, keluar dari rumah kamu nyongkel jendela? Iya. Oh tak iya nih lah aku ngono iya lah. Lah apa keluar rumah kok gak oleh?
saya ditelepon Bu RT Bu itu, dicari Bu RT. Erli kamu di mana, Nduk? Gitu. Kok krungu awakmu metu kok gini omah nyongkel jendela ngono. Hah? Tapi kamu keluar. Aku keluar malam-malam, Bu. Keluar malam. Malam tapi, setelah pamitan. Tapi lewat pintu. Iya, lewat pintu. Kamu keluar dugem malam-malam. Enggak, Bu. Lah kok malam-malam, Enggak, pulang kerja itu jam 8:30 lah, Bu. Early packing semua barang, ringkes, itu langsung pamitan. Ada bapak, ibu, mertua. Pamitan pulang iya, mau keluar. Kabur gitu? Bukan gimana kabur. sih pamitan apa? Pamitan, ibu, bapak, Erli mau keluar dari rumah, izin mau pisah sama Mas. Oh lah ya, maksudnya kamu keluar dari rumah kabur izin. gitu lah. Oh ya gak apa-apa lah, aku jenenge wong podo toksike ya, dari situ Tapi kamu izin keluarnya gak ada suami tuh? Ada. Oh ada. Nah tapi maksudku tuh yang menyimpan sakit hatimu tuh apa? Kayak permasalahanmu tuh gak ada yang berat kayak Erli. Kalau dari yang aku tangkap itu gak ada yang berat. Gitu. Kayak membuang-buang waktu 1 tahun gitu. Gak ada Erli. Jadi kita itu apapun jeleknya yang kita lewati itu gak ada yang membuang-buang waktu. Pasti ada pasti ada hikmah di balik itu. Jadi pasti setahun kalau nggak gitu kan kamu nggak belajar mengenal orang, nggak belajar mengenal laki-laki, nggak belajar itu nggak ada. Jadi nggak ada yang sia-sia di dunia itu yang kita alami itu nggak ada yang sia-sia. Mek setahun, ono sing 14 tahun digebuk ya saya bisa memaafkan. Tapi bukan memaafkan orangnya, minimal kamu bisa memaafkan diri sendiri, terus melupakan kejadian. Kamu tuh masih orang yang memang dalam hubungan itu sebenarnya toksik aja kalau kamu nggak ada yang diakibatkan yang berlebihan gitu. Jadi harus bisa memaafkan. Ya kemarin wis tak tuturi arek iki. Wis tak tuturi banyak arek iki kemarin. Kan aku sering baca itu ya. Penyakit itu ada, itu semua itu dari pikiran, ya kan? Pendendam, pengempet apa bahasanya? Pendendam otomatis. Itu pendendam itu bisa menyebabkan cancer. Ya, pendendam. Nah, terus aku kan pernah cerita kemarin ngobrol sama temennya ibu tuh 2 tahun lalu ketemu, terus 2 tahun lagi ketemu sebentar terus meninggal. Itu kena cancer usus apa gitu ya. Pencernaan. Terus kemarin kan datang tuh ketemu saya yang istrinya. Terus ngobrol tak tanya langsung, itu bapak itu orangnya pendendam, iya kecilnya itu sering dipukulin nggak mau dibales, terus sampai tua itu nyimpen dendam, sing rugi sopo coba. Wis anggapen tuh kalau gitu itu ada kejadian gitu wis selesai lewat. Saya kan wis proses itu ya enggak masalah. Gitu semoga nggak datang ya. Untuk mempercepat. Iya, datang ya gak apa-apa dihadapi. Nek saya cinta balik ya. Makasih loh, Bu. Saya cinta balik gitu ya. Karena role model sosok laki-laki pendamping yang Erli harapin ya, Bu ya. Minimal seperti almarhum Bapak gitu. Pekerja keras, Bu. Jadi tiap hari kerja, tugasnya kan ngajar di Temayang, Bu. Dari Borno ke Temayang tuh 40 kilo PP setiap hari. Ya aku mau lagi 40 PP ya. Aku gelem kerja keras mau kerja ngono juga. Masalahnya PNS, Bu. PP 40 kilo tiap hari aku nginep di kono. Terus itu masih 40 kilo. Cara kerja keras orang dulu mas sekarang emang beda. Sekarang banyak orang cerdas emang. Iya. Terus minimal banyak sumber-sumber income gitu loh, Bu. Dari Bapak role modelnya kayak gitu. Ya kamu berarti cari sampai ketemu, ojo kesusu cari pasangan. Aku terakhir tuh dapat pasangan tuh doaku tuh bukan lembut lagi ke Tuhan. Gimana? Aku negosiasi sama Tuhan. Gimana, Bu? Jadi aku doa tuh ngomong ini selalu saya tuh bilang pokoknya aku jadi bukan ngomong Tuhan saya mau minta tuh enggak. Jadi aku tuh ngomel sama Tuhan. Pokoknya ya. Aku bilang gini, jadi negosiasi keras aku ya. Pokoknya kalau aku tuh nggak dikasih sesuai mauku, mending aku tidak ketemu orang sama sekali, tidak ketemu laki-laki lagi. Itu aku gak musim Tuhan kabulkan nggak? Aku pokoknya Tuhan aku.
Pokoknya harus ya. Aku wis ndonga, aku wis lembut-lembut wis suwi aku jadi pokoknya Tuhan aku pokoknya Tuhan. Itu sumprit aku. Pokoknya Tuhan aku pokoknya. Nah, kalau kalau tidak diketemukan dengan orang seperti orang yang saya mau, lebih baik tidak pernah diketemukan sampai menjelang ajal saya. Saya tadi kok doa gitu, kalau diketemukan Tuhan yo delok nomorku iki lho wis sakmene, aku selak gak payu aku engko Nah, jadi kamu kalau mau pasangan yang baik itu kan apalagi kamu sudah punya role model kayak ayahmu ya, tidak ada yang serupa tapi kamu bisa mencari yang mendekati gitu ya. Tapi ya ojo golek sing 40 kilo PP. Mana 40 PP gak iso seks maneh, repot cerai maneh ya kan. Jadi kok pekerja kerasnya kok delok ngene. Pas ngene role modele bapake almarhum ya maaf almarhum. Wis almarhum tak rasani ya. Ya gara-gara kamu cerita. Mari ngono kok role modele bapakmu 40 kilo terus delok arek lanang ngene ketipu nggo kamu. Engko koyo modele koyo sepedane 40 kilo. Enggak gitu, Bu. Koyo bapakku iki lho, kasih aku ngerti ya kan. Bapakku koyo ngono. PP musim kok Malang Selatan yo waduh kono biru. Yo, aku dilakoni lho aku. Wah sih pekerja keras, ojo lho harus saran ya. Maksudnya tuh banyak income gitu loh, Bu. Terlepas dari pekerjaan mungkin utama tapi masih orangnya bertanggung jawab gitu masih ada pekerjaan lain, Bu. Masih ngelesi, masih ada seminar, ngisi seminar kayak gitu. Ya kan berarti kamu harus cari orang-orang yang bener-bener money oriented. Saiki iki masalahe wong iki akeh sing golek work balance. Ya. Pokoke gaji cukup ya wis ngono. Wis pokoke cukup ngono. Jadi kamu harus cari orang yang gila itu bukan bertanggung jawab lagi, itu orang gila kerja. Kalau pada saat sekarang ini orang gila kerja. Kayak gitu ya. Iya, Bu. Ya sudahlah ya. Kita udah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Aku janjian ambek udah setengah 1. Mbak Ida mau benerin eyelash. Eyelasku ambruk bukan hatiku aja. Ambruk ya. Oke. Nah, thank you tadi sudah curhat ya Erli. Nek saya nanggepin sapa iki mau Jule ya. Jule. Ya sebenarnya sih enggak ono berita sing lebih dahsyat gak ono Afarin. Lagi ada ayem, Bu. Oh iya berarti perselingkuhan waras sih. Belum. Tapi yang artis-artis masih adem ayem. Oh, masih adem ayem, belum cerai maksudnya? Belum ada. Oh, sakit perselingkuhan turun tahun ini? Iya. Minggu ini, Bu. Iya. Oh, ini ono sesine per minggu ya. Minggu tenang. Iya, minggu tenang nggak boleh selingkuh. Mari lebaran ya. Jadi sebenarnya kan kalau dari kasusnya itu ya nggak ada yang kayak sudah terlalu lumrah gitu loh kan ya kita anggap itu anak muda yang masih mencari nyamanku di mana. Jadi ya sah-sah aja mau bohong mau apa kita kok ngejas dia bohong ya kita semua aja udah tanpa disadari setiap hari setiap jam aja kadang kita bohong. Makanya netizen tuh di sosial media itu ojo arogan gitu ya. Ya besok kayak gitu ya. Iya. See you next week.